Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kami hadir untuk menyapa Anda dalam program Majelis Sore seperti hari ini, tentunya untuk menayangkan dan membahas seputar kajian-kajian Islami masih bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan tentunya tayangan-tayangan kami tidak hanya Anda bisa saksikan melalui terestrial, namun juga bisa Anda saksikan secara streaming melalui www.dutatv.com ataupun juga melalui sosial media kami yang ada di berbagai platform. Dan di sebelah saya, ya ini sudah ada Bapak Dr. Haji Faisal Mubarak LCMA. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini perdana kita hadir di Majelis Sore tentunya Pak Faisal. Gimana Pak kalau bicara mengenai program Majelis Sore ini sendiri kan sebagai salah satu wadah untuk membahas kajian-kajian Islami begitu, apalagi kan juga kerjasama dengan UIN Antasari dalam hal ini sebagai institusi pendidikan sebenarnya. Saya pikir program ini adalah program yang sangat luar biasa dan sangat positif saya pikir, karena memang Duta TV ini kan salah satu mitra dan partner UIN yang memiliki jaringan yang sangat luas, gitu, jangkauan untuk saya begitu luas, dan ini juga sebagai media dakwah, sarana dakwah, juga pencerahan terhadap masyarakat kita, masyarakat benua, tentang kajian-kajian keagamaan, sosial dan sebagainya. Saya pikir sangat luar biasa. Tema kita hari ini bahasanya seputar? Hari ini saya pikir kita akan membahas tentang Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah. Secara singkat mungkin disampaikan kepada pemirsa terlebih dahulu, apa itu Islam Wasatiyah? Islam Wasatiyah dalam bahasa kita disebut dengan moderasi beragama. Kita ini kan Mas Hermawan ya, kita ini kan hidup di era global yang informasi yang sangat terbuka ya. Betul. Tentu saja melahirkan masyarakat yang berbilang budaya dan pemikiran. Saking banyaknya informasi yang masuk lewat WA, betul, lewat media-media televisi, saya pikir broadcast YouTube dan sebagainya, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda saya pikir. Nah, bahkan yang sangat disayangkan itu munculnya gerakan-gerakan radikalisme, betul, atau ekstrim yang tentu tidak kita inginkan dan tidak ada dalam agama saya pikir. Yang ironisnya itu dewasa ini dikaitkan dengan keagamaan. Nah, ini saya pikir yang menjadi konsen dalam Islam Wasatiyah atau moderasi beragama, dan tentunya juga menjadi gambaran sejauh mana Islam itu sendiri hadir di Indonesia secara umum begitu Pak ya, dan betul mungkin sekali. juga seluruh dunia. Betul sekali. Kita bicara mengenai agama ini sendiri kan tentunya hadir di dunia, terutama di Indonesia, dan diakui akhirnya oleh pemerintah ada 6 agama yang kemudian juga sampai hari ini masih bertahan, walaupun di luar dari 6 yang tadi disebutkan. Tentunya juga masih banyak agama-agama yang atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang masih bertahan atau eksis di tengah hari ini, seperti misalkan keharingan dan lain sebagainya. Betul. Nah, tapi kalau bicara mengenai Islam, moderasi Islam, sejauh mana sebenarnya perbedaan antara zaman dulu ketika masyarakat mungkin belum begitu banyak tersedia fasilitas teknologi dengan hari ini begitu, kalau istilah mungkin meminjam istilah dari rektor kita kan tsunami informasi begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Saya pikir tentu berbeda ya. Setiap zaman dan masa itu kan memiliki kekhususan yang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Kalau dulu mungkin media informasi itu kan tidak sedahsyat sekarang ya. Baik. Tiap zaman itu ada yang dulu mungkin ada hanya televisi. Kita pun tidak tahu 10 tahun akan datang mungkin apa yang terjadi dengan media informasi kita. Ya. Nah, tentu saya pikir hadirnya satu gagasan Islam Wasatiyah ini kan bukan agama baru saya pikir. Itu yang perlu ditegaskan. Betul. Dia adalah konsep yang memang ditawarkan, yang sejatinya sudah ada dalam Al-Quran. Gitu. Kata wasata itu kan sendiri sudah masyhur sekali dan sudah berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat yang ada dikemukakan dalam Al-Quran tentang konsep wasatiyah itu sendiri.
Baik, masyarakat mungkin cukup awam ataupun juga masih umum dengan istilah Islam wasatiyah ini sendiri karena ada sebagian dari kita ya Islam begitu. Betul, Karena betul. karena kan hari ini begitu banyak Pak ya. Kalau kita bicara mengenai istilah-istilah eh, kata akhir ketika setelah penggunaan agama Islam ini sendiri kan ada Islam Nusantara, Betul, ada betul. Islam Pancasila, Betul, betul. ada Islam yang kemudian Betul. juga mengedepankan satu mazhab tertentu dengan sebutan Betul. tertentu juga. Betul. Nah, apakah dengan hadirnya Islam wasatiyah ini sendiri juga merangkum itu semua atau memang sebenarnya Islam wasatiyah ini sendiri memang yang diajarkan oleh Rasulullah? Oke. Menarik memang, dewasa ini kan muncul berbagai macam label-label Islam. Betul. Oke. Seperti mana saya kemukakan tadi bahwa Islam wasatiyah itu dalam bentuk pemikiran dan gagasan. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran misalnya, Mas Hermawan, dalam surah Al-Baqarah misalnya disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sahib Lisanul Arab misalnya Ibnu Manzur misalnya, baik juga Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Mu'jam Al-Quran itu menyebutkan bahwa kata wasata itu berulang kali diungkapkan dalam Al-Quran. Nah, diantaranya tadi adalah dalam surah Al-Baqarah 143 dan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kami itu ummatan wasata. Wasatiyah yaitu yang tengah. Jadi wasatiyah ini tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Artinya dalam posisi yang betul-betul tengah dan dalam artian kata memiliki tasamuh dan juga toleransi yang tinggi dalam beragama. Sebab orang yang tidak wasatiyah, yang tidak memiliki sikap atau pendirian yang bisa berdialog, tasamuh dengan orang lain, toleransi, maka mungkin dia akan tergelincir dengan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Adanya klaim bahwa dialah yang paling benar. Dan ujungnya perdebatan. Dan ujungnya perdebatan. Oke lah kalau perdebatan, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat dengan cara yang baik, berdialog dengan cara yang baik. Itu adalah bagian dari wasatiyah sebetulnya. Kita ketahui juga mazhab di Indonesia memang mengedepankan mazhab Imam Syafi'i begitu. Betul, betul. Kita ketahui juga memang ada total 4 mazhab yang memang masyhur di dunia dan kemudian juga di setiap negara pun juga menganut mazhabnya masing-masing. Islam wasatiyah ini sendiri kan juga berada di tengah-tengah tadi disebutkan dan berlandaskan dari hadis maupun juga Al-Quran. Sejauh mana sebenarnya Islam wasatiyah ini memandang akan pentingnya bermazhab sebenarnya? Sebetulnya konsep Islam wasatiyah ini tidak masuk dalam konsep membedakan mazhab dengan mazhab yang lain. Tetapi konsep wasatiyah ini kan lebih kepada dialog ya, buka dialog. Oke lah misalnya kalau kita Asia, bukan Indonesia saja saya pikir, Asia itu umuman adalah menganut mazhab Syafi'i. Tetapi tidak dipungkiri bahwa ada juga orang-orang yang tidak menganut mazhab Syafi'i, saya pikir. Nah, di sini perlu dialog, perlu keterbukaan, perlu saling menghargai. Tidak ada klaim sepihak bahwa dialah yang paling benar. Betul. Nah, itu saya pikir daripada poin-poin yang terpenting daripada wasatiyatul Islam itu sendiri. Moderasi dalam beragama itu tadi yang begitu penting, terutama di era saat ini begitu Pak. Nanti kita akan bahas seputar sejauh mana sebenarnya peranan organisasi. Karena kan peranan organisasi ini sendiri cukup berpengaruh di tengah-tengah kita dalam hal klaim ataupun juga pembenaran-pembenaran di tengah-tengah masyarakat kita yang cukup heterogen saat ini. Begitu. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.